Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Hidayati, saya penyuluh pertanian ahli pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk konsumsi pangan keluarga. Apa sih yang melatar belakangi? Yang pertama adalah dominasi sektor perdagangan dan jasa di perkotaan mempercepat alih fungsi lahan. Selain itu, ketersediaan dan akses terhadap pangan semakin terbatas khususnya bagi penduduk di perkotaan yang memerlukan bahan makanan setiap harinya harus didatangkan dari luar. Kemudian ada tekanan pada sumber-sumber produksi pangan meningkat dan adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim sehingga gagal panen dan menyebabkan rawan pangan. Selain itu, untuk meningkatkan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Salah satu upaya pemberdayaan tersebut adalah dengan pemanfaatan tanah pekarangan atau lahan terbuka yang ada di sekitar lingkungan perumahan. Nah, pengertian sendiri dari pekarangan apa sih? Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah diusahakan untuk meningkatkan pemenuhan gizi keluarga. Pekarangan ini juga sering disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup, atau apotek hidup. Rumah dan pekarangan ini menjadi dua hal yang tidak terpisahkan bagai sisi keping mata uang. Rumah sehat dan layak huni akan sempurna apabila pekarangan tertata rapi dan memberi manfaat bagi penghuninya. Nah, pemanfaatan pekarangan ini dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai bentuk jenis tanaman, ternak, dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam secara terus-menerus guna pemenuhan gizi keluarga. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan akses pangan bagi ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, menjamin ketersediaan pangan dengan produk yang lebih segar, meminimalkan kebutuhan akan pengepakan, penyimpanan, dan transportasi. Kemudian berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan keluarga, serta meningkatkan keterampilan keluarga dalam berbudidaya tanaman, ternak, dan ikan sebagai potensi agrowisata. Selain itu, ada juga menumbuhkan sifat gotong royong dalam keluarga dan menanamkan rasa tanggung jawab pada semua anggota keluarga. Hasil dari pekarangan ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga sehingga menghindari rawan pangan. Merencanakan secara bersama-sama tanaman yang akan ditanam, di mana letak kandang ternak, dan di mana kolam kecil untuk memelihara ikan. Hal ini membiasakan seluruh anggota keluarga untuk menyusun rencana dan membutuhkan kebersamaan dalam keluarga. Praktek tanam menanam ini juga merupakan sarana pendidikan pertanian, perikanan, dan peternakan bagi anak. Hobi menanam dan berkebun ternyata banyak dimanfaatkan, lebih dekat dengan alam, hemat pengeluaran, baik untuk kesehatan, rumah jadi lebih segar dan asri, membantu menurunkan stres, dan menghangatkan keluarga. Nah, salah satu pemanfaatan pekarangan ini biasa disebut dengan RPL atau KRPL, yaitu Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pengertiannya sendiri untuk pertanian perkotaan adalah setiap kegiatan atau usaha komersil atau non-komersil yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan atau hasil pertanian lain, serta untuk pemenuhan wisata yang dilakukan di lingkungan perkotaan. Prinsip dasarnya yaitu harus hemat lahan atau efisien dalam penggunaan lahan, proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, komoditas yang ditanam bernilai ekonomis, dan berdaya saing, serta dukungan inovasi teknologi yang maju. Persyaratannya, sesuai dengan RT RW, tidak merusak keindahan kota, tidak menimbulkan masalah sosial akibat penggunaan lahan, tidak menggunakan input kimiawi yang berlebihan, tidak menimbulkan erosi dan degradasi lingkungan. Nah, pemanfaatan lahan pekarangan rumah ini dengan komoditas yang diusahakan yang dibutuhkan keluarga, misalnya tanaman panganan padi, hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman obat, budidaya ternak ikan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Ciri-ciri dari KRPL ini adalah menumbuhkan atau mengembangkan kawasan merupakan kawasan atau kurang lebih 30 rumah yang memanfaatkan lahan pekarangan secara terintegrasi dengan menggunakan fasilitas umum atau sosial yang biasa disediakan oleh pengembang atau lahan tidur, halaman sekolah, pinggir jalan,
halaman sebagai kebun bibit, pembuatan kebun atap, memanfaatkan daur ulang limbah air namun perlu memperhatikan kekuatan konstruksinya atau pembuatan kebun vertikal. Kemudian ada sistem kultur, yang pertama ada vertikal, yaitu kita bisa pakai rak, talang, bambu, atau sistem pot yang secara teknisnya kita butuh media tanam, pembibitan atau persemaian, kemudian ada penanaman, pemupukan, pengaturan cahaya, penyiraman, pengendalian APT, pemeliharaan, pembuatan kebun bibit dapat dibimbing oleh penyuluh pertanian dan pendampingnya dari biasanya Dinas DKPP atau Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nah, model KRPL ini ada beberapa. Yang pertama ada perumahan tipe 54, itu biasanya kita pakai vertikultur, pot atau polybag, kolam ikan, ternak atau unggas. Kemudian ada perumahan tipe 45, biasanya kita pakai vertikultur, pot atau polybag, dan kolam mini. Untuk rumah tipe 36, kita bisa pakai vertikultur, pot atau polybag, tanam buah dalam pot atau bulat pot. Kemudian untuk tipe rumah 21, biasanya filter kultur, pot atau polybag, dan untuk ruang terbuka biasanya tanaman buah dan intensifikasi pagar atau seperti daun mangkokan, beluntas, katuk, dan daun kelor. Nah, ini adalah basis komoditas dan contoh model budidaya rumah pangan lestari atau RPL di perkotaan. Bisa dilihat untuk hortikultur, model gantung atau tempel kita bisa untuk sayuran, sawi, kucai, kemudian untuk toganya seperti kencur dan sebagainya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, tergantung dengan tipe-tipe rumah, biasanya kan ada total luas lahannya ya, jadi itu menyesuaikan. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, ini beberapa model-model pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit. Kita bisa pakai botol aqua, atau kalau misalkan ada polybag, kita bisa pakai polybag, atau kita juga bisa pakai bekas pipa, dan sebagainya. Sama ini juga, kita bisa menanam sayuran, buah, atau tanaman obat. Nah, dalam pemanfaatan lahan pekarangan ini, tantangan apa saja sih yang kita hadapi? Yang pertama adalah dukungan dari pemerintahan desa maupun kabupaten yang masih sangat terbatas untuk program usaha pekarangan ini. Kemudian ada penggunaan pupuk dan pestisida organik, kurangnya pengetahuan teknis tentang cara pembuatan, serta bahan bakunya terbatas. Kemudian ada pemasaran, kadang petani yang menanam jenis yang sama pada suatu musim sehingga harga jualnya anjlok. Kemudian ada inovasi terhadap sistem budidaya yang sangat terbatas, sehingga perlu pendampingan dan rutin dari pemerintah atau pihak lainnya. Jadi perlu ada rancang program atau pemberian benih tanpa pendampingan, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.